sekarang lebih berkembang di Eropa, di ASEAN, daripada di Indonesia sendiri. Ya. Nah, terus 10 tahun yang lalu, 2010 ya, 2010, saya memang senang, saya aktif di, selain pariwisata, saya aktif juga di Asosiasi Museum. Kebetulan saya bukan Asosiasi Museum Indonesia. Saya usulkan, pemerintah Indonesia harusnya punya museum Panji. Harusnya bikin museum Panji di Jakarta atau di mana gitu. Karena sampai sekarang tidak ditemukan satu wilayah yang jadi main gate gitu. Jadi orang datang melihat kebesaran Panji itu tidak ada yang gitu. Tapi mungkin terlalu sibuk jadi tidak didengarkan terus sampai 2016 2017 Jerman Timur bikin Panji Center. University of Malaya di Malaysia itu bikin 3 lantai gedung 3 lantai khusus untuk bicarakan Panji, dan mereka bilang Panji ini Asian Heroes, jadi hero pahlawan dari ASEAN, dari Jawa. Dia mengakui ini pahlawan dari negara mereka gitu, enggak mengakui. Nah, terus waktu itu Pak Mahathir, menterinya, nah itu wah, kita harus bikin museum Panji karena ini budaya kita asli, diakui oleh Jerman, diakui itu 2016. Terlambat, selalu kan kadang-kadang terlambat gitu ya. Saya sudah bikin. Karena kalau tidak dibikin, banyak yang hilang. Banyak naskah, banyak segala macam yang diangkut ke sana. Saya ke sana ya, studi sama-sama di sana. Naskah-naskahnya itu terawat sekali. Satu buku ini, satu ruang, ada 4 AC. Satu buku itu kan. Ya. Ya. Ini waktu Indonesia mana? Indonesia mana? Kayaknya udah kesini. Udah ke Malang. Ya, kita sekarang langsung aja ke museumnya. Jadi Malang itu dari mana, Pak? Ya, itu bagian dari ini nanti. Saya terangkat sendiri nanti. Iya. Saya juga pengen tahu Malang dari mana. Seorang tokoh ya, Pak? Panji itu nama budaya, juga nama tokoh. Seperti Ramayana, cerita Ramayana itu nama tokoh sentralnya kan Rama sama Sita. Sama budaya Panji, nama tokohnya kebetulan Rama, Panji dan Sekartaji atau apa namanya Chandra Kirana. Jadi namanya banyak kalau di Panji. Kalau di Thailand namanya Inau. Ayo, monggo. Ya, kita sekarang mau keliling ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Dwi Cahyono, kenapa Museum Panji gitu ya. Apa sih Panji gitu ya? Di mana sih Malangnya gitu, budaya Malangnya. Nanti kita sambil dilihat. Ini yang bergabung, yang nggak ikut ke sana berarti ya? Ya, yang nggak ikut ke sana bisa. Bentar, Bu. Saya balik. Oh iya. Kemudian. Seneng banget nih jalan-jalan. Sambil lihat sejarahnya ya. Seneng dong. Ya, berarti Panji itu se-Asia sebenarnya ya? Ya, betul. Jadi Panji itu adalah sebetulnya budaya Asia yang harusnya dilestarikan ya. Oke. Terutama kan dia asli dari Jawa ya. Mungkin zamannya Majapahit apa zamannya sebelum Majapahit ya? Iya. Ada betul di puncak apa namanya Gunung Arjuna. Sekarang saya sudah agak hancur gitu ya. Monggo kalau mau foto dulu. Memang di sini melewati ini harus foto dulu. Monggo Bu. Foto dulu. Monggo. Bu dia. Foto kan, Mas? Pakai apa? Fotoin aja. Jadi Museum Panji dirilis
inisiatif kan apa diciptakan ya dari Bapak ini tadi Pak Dwi Cahyono. Ya, Pak Dwi Cahyono ini adalah tokoh budayawan yang Pakai handphone aja deh, pakai handphone aja. pendirian Pakai handphone aja, Mas Desa. Panji. Pakai ini. Tepatnya sekarang ada di Karena ini daerah saya Kabupaten sedang Malang Zoom ya, jadi di sama Pati. teman-teman yang tidak bisa hadir di sini. Jadi handphonenya susah. Nanti kita lengserkan mereka yang bisa hadir. Iya. Jadi kami sambil live Pak, karena Oh, iya, Zoom. Jadi iya. teman-teman yang memang tidak bisa hadir di Iya. sini gitu. Ya, monggo. Oke. Ya. Mungkin bisa say hi Pak, Hei, teman-teman. Salam kenal Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya temannya Bu Fitri Pak. Oh ya. Oke, salam Ya. kenal. Salam Mohon maaf kenal, salam karena kenal. saya ada ini halangan nggak bisa ikut ke sana Pak. Padahal pingin sekali ikut ke sana ya. Oh ya, kapan-kapan ke sini? Iya, insya Allah. Saya di Bunul, Ini Pak. ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa hadir juga. Oh, sedang ya. pakai Zoom. Iya. Ya, Ada nanti di- kita sama-sama. Iya Pak. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa Bapaknya nggak ikut? Iya. Bapak kok nggak ikut juga Pak? Oh enggak Pak. Buat dokumentasi kami. Ini tangga keabadian loh. Ya. Masuk Mbak? Teman-teman yang nggak hadir atau maksudnya dari Zoom, silakan bisa nyalakan kameranya biar bisa berinteraksi. Bisa melihat. 3, 2, 1. Ini Jumarni udah di Malang apa di mana Jum? Bisa berindam langsung Udah di Malang Bu. Oh tadi mobilnya nggak cukup ya? Udah? Kalau Udah, Ingrid sama Imelda kenapa nggak ikut? Di Malang Tadi juga katanya minta satu orang. Panggilan kita nggak harus cukup ya? putus dulu. Ya udah nggak apa-apa. Saya juga nggak bisa ikut. Di sana di tempatnya Kendali Sojo ini memang kolam. Jadi setiap pertunjukan di sini ini tempat pertunjukan wayang air namanya. Jadi kalau mereka main seperti wayang orang itu tapi harus masuk ke air. Jadi kalau orang Muslim itu seperti musuh gitu. Kalau mau ke sana harus nggak boleh ada jembatan ini masuk ke air. Ini dulu air semua itu. Ya, monggo. Oke. Di depan saya biasa. Dulunya mungkin aslinya, tapi terus ini akhirnya dibuat Bu. Iya, di tackle ya. Ini ya. Nanti sebetulnya ada bagian di sana yang menerangkan bagaimana cara membaca relief. Kalau di Kalimantan ada juga patung kayak itu. Ya. Kalau di sini justru sebelum dibuat. Mungkin di sana juga ya. Kalau topeng itu bukan topeng ini, umpamanya topeng Panji itu nanti dipakai oleh ini. Sebelum itu. Jadi kalau topeng Panji raja itu harus milih pohon yang pohon umpamanya jati itu untuk raja, nggak boleh dipakai untuk yang lain. Nanti kalau sudah jadi topeng ini juga, jadi batunya sebelum dipahat dia milih dulu usia batu sama apa baru dipahat. Ini ada beberapa yang rusak, terus ini dibantu naskah sama ininya dari legend terus dipahatkan di sini. Ini Panji. Jadi Panji yang pakai tekes itu. Tekes itu topi separuh ini. Dan ini baru tahu setelah ada orang Belanda yang meneliti 30 tahun meneliti di sini. Subhanallah. Orang di sini semua arkeolog sejarawan nggak tahu kalau dia neliti itu gitu. Ya. Terus waktu diberitahu nyoba semua tokoh itu kan ada ya, kalau Ramayana ada Pedro, Maret, Patongan segala macam ya. Ada satu tokoh yang nyelinap gitu.
ada satu tokoh yang nyelinap yang tidak tahu itu tokoh siapa. Itu diteliti sama mereka. Kita sampai kaget-kaget juga. Oh iya ya. Dan itu adanya hanya di Candi di Jawa Timur. Terus candi itu kan ada tahapannya ya. Ya, jadi tubuh gitu, terus batang, terus kepala gitu. Terus relief yang di atas itu selalu ngomong tentang raja-raja. Raja, terus yang di atas lagi dewa-dewa gitu. Jadi ngomong, kalau sekarang ngomong khayal gitu loh, ngomong cita-cita, ngomong ini. Tapi di lantai bawah selalu ngomong yang realita. Realistis. Jadi bagaimana kita mencapai lantai 2? Harus apa yang harus kita kerjakan? Realitas. Jadi dia bercocok tanam, dia bekerja, dia apa. Dan tokoh yang di lantai 1 semuanya, terus kita semua lihat candi-candi di Jawa Timur ya, tahun berapa? Tahun 80-an itu. Ternyata semua yang menjadi guide-nya itu Panji. Subhanallah. Dan itu berapa? 600 tahun yang lalu. 600 tahun Gitu. yang lalu. Jadi semua yang dilakukan ini perjalanan. Dan jadi intinya Panji itu cerita tentang pertemuan dua kerajaan, terus berpisah lagi. Kalau ada perkawinan itu terus pisah sebelum menikah, terus dia mengembara mencari ilmu sampai akhirnya ketemu lagi. Tahu film ada apa dengan cinta? Iya. Dan dia neliti Panji lama sampai di kemudian difilmkan dalam cerita-cerita yang modern. Tapi intinya itu cerita Panji. Ya, terus nanti kalau banyak terus Silakan. Kalian juga belajar loh, nggak apa-apa ini. Mentor. Ya, kita masuk ke Museum Panji. Teman-teman yang ada di Zoom, silakan kalau mau ada pertanyaan bisa raise hand atau nyalakan aja langsung kameranya ya. Jadi kalau ini ingin tahu apa ini, apa bisa diketik di chat, nanti saya sampaikan. Kita masuk sekarang ruang peneliti Panji. Ya pertanyaan tadi, kenapa terus ada Museum Panji ini? Kenapa harus pentingnya Museum Panji? Kita masuk ini. Peneliti. Silakan masuk dulu. Dari Kalimantan tadi apa? Saya, Pak. Banyak yang dari Kalimantan. Tahu Kertanegara tahun berapa? Saya tahu, Pak. Tahu. Enggak apa-apa, jujur. Ya. Jadi saat Mojopahit ya tahu, Mojopahit kan tahu ya. Mojopahit. Mojopahit itu Jawa. Kalau tulisan aslinya Mojopahit, kalau Singosari itu Singhasari. Ya. Tapi sekarang ngomongnya Singosari, Mojopahit gitu ya. Jadi itu 1300-an ya. Didirikan Raden Wijaya 1300-an, terus berakhir sekitar tahun 1600. Apa yang dikerjakan oleh peneliti? Ini peneliti Panji. Salah satunya ini, ya. Salah satunya ini. Seperti Ishak Martin. Tahun 1600 itu kita masih bicara Majapahit. Dia tahun 1696 sudah meneliti Panji. Tulisan-tulisan Panji semua. Di tahun yang sama yang lainnya masih bikin keris, dia sudah penelitian. Bayangkan. Meneliti di sini lagi, dan kita tidak tahu. Makanya terus semua buku, semua naskah-naskah itu semua dibawa ke sana. Di Jerman itu ya Pak ya kemarin. Ya Jerman, ya ada di beberapa, ada yang di Inggris, Perancis, ya di Eropa semuanya dibawa. Ini tahun ini 1724. Kalau Russell masih baru 1877, Robson. Kalau Indonesia 1884 tahun itu. Ini Panji yang di Thailand. Dia manggilnya Inau. Panji di Thailand. Kalau beberapa mahasiswa Thailand ke sini, dia langsung nyanyi. Karena di sana wajib. Ya, seperti Ibu Pertiwi, seperti lagu-lagu ini lagu wajib. Dan saya kaget juga sih sebetulnya. Kok bisa
Budaya. ada greget ya. Iya. Jadi ya anak Thailand datang sini dia nyanyi, berhenti terus nyanyi. Saya pikir ya anak itu suka nyanyi gitu ya. Ternyata ada satu lagi datang dia berhenti nyanyi dia. Nyanyi juga ini. Jadi kalau kita sekarang tahan sampai selesai harus dia teruskan. Sampai segitunya ya. Dan saya mengumpulkan di Thailand Kamboja itu ada buku-buku pelajaran SD yang mengajarkan Panji sampai kelas 6. Nah kita sendiri sudah hilang itu pelajaran itu. Terus ada yang tahu ini ceritanya, ada yang tahu cerita rakyatnya, ada yang dulu Iya, tahu. Panji Sembilan, Timur Mas, ada yang tahu? Semua tahu. Tahu nggak kalau ini cerita Panji? Enggak. Ini cerita Panji semua. Ya. Semua tahu gitu, tapi nggak sadar kalau itu cerita Panji. Memang sengaja saat itu ada pendapat ya, ada pendapat. Saat itu memang sengaja untuk dikamuflase, disembunyikan oleh Belanda. Karena Panji itu mengajarkan tentang kebersamaan. Ini bahaya, menurut Belanda ini bahaya. Kalau bisa bersama-sama kan bahaya. Jadi selalu pertunjukan yang diperbolehkan itu Ramayana Mahabharata. Yang cerita tentang perang. Jadi tidak nyalakan kalau sekarang orang Indonesia sendiri tidak mengenal cerita Panji karena saat itu tidak diperkenankan. Iya. Nah, terus ini kita di Indonesia mendaftarkan cerita Panji ke UNESCO. Sudah lama sekali 2009, baru diakui dicatatkan 2015. Sudah diakui tapi ya Pak 2015 ya. 2017. Dicatatkan 2015 tapi diakui 2017. Ini perjuangan Kok bisa lama ya Pak? Subhanallah. Ya penelitian itu kan harus berdasarkan Data. kajian-kajian ya. Betul. Kalau kita ngajukan benar enggak ini asli Indonesia, benar enggak ini. Dan itu hanya tiga buku yang kita daftarkan ini. Ini ketua timnya Pak. Tendi Naim bukan? Bukan Pak, mantan Menteri Pendidikan Pak Wardiman. Oh Pak Wardiman, oke. Wardiman. Nah, ini sekarang diakui oleh dunia bahwa cerita Panji itu asli dari Indonesia. Salah satu buku ini yang sebetulnya ada 5, yang 3 untuk pameran di Jakarta. Boleh. Ya, ini adalah cerita rakyat Jawa. Ya. Terus ini saya ingin menunjukkan bahwa salah satu cerita Panji yang berbicara tentang seni. Ini ruangan seni gitu. Nanti kita berbicara yang lain. Ruangan seni itu saat itu udah banyak sekali. Mungkin sekarang tahunya kan wayang orang, wayang kulit, wayang golek itu paling ya tahunya ya. Tahu nggak ini wayang gedok gitu. Wayang belawong, wayang kucil, itu ratusan ini. Jadi saat Panji itu banyak sekali. Dan itu tidak hanya di Jawa, di Kalimantan luar biasa. Saya berapa bulan itu penelitian di sana. Jadi kompet di Lombok juga. Siapa yang jadi dari Lombok? Di Lombok juga. Yang Penan ya? Tahu ya? Yang Ampenan ini ada suku apa? Ini Lombok di mana? Lombok Timur. Ya. Lombok Selatan ya. Jadi bukan untuk orang Jawa ya. Begitu. Jadi Panji itu sebenarnya adalah kehidupan kebudayaan Indonesia ya dan Asia ya. Iya. Cuma betul. Jadi kita tidak pernah mengekspos keseharian zaman dulu ya sehingga akhirnya budaya itu akhirnya makanya di museum. Betul Bu. Tapi sebenarnya banyak sekali yang mungkin kita nggak tahu dan ya itu kita ini kan diklaim sebagai itu adalah Panji gitu ya. Cuma memang ada tokohnya. Iya betul. Ada. Ceritanya setting Kediri tahun 700 sampai 900. Ya. Tapi yang menulis siapa? Yang menulis Majapahit. Kenapa yang menulis Majapahit? Seperti kita
di zaman era Orde Baru ya Pak Harto, kita tidak pernah menulis Pak Harto saat Orde Baru. Iya, betul. Kita menulis Pak Harto itu saat pemerintahan sekarang gitu. Baru berani menulis. Gitu. Tahu ya kira-kira. Iya, iya, maksudnya. Jadi, saat Kediri itu Jawa ini dibagi menjadi dua. Karena anaknya dua bertengkar terus dibagi menjadi dua. Kenal Erlangga. Erlangga itu membagi dua. Jadi terpisah seperti Jerman Timur yang sama yang Jerman ada Barat, Jerman tembok itu. Berlin. Nah, terus sekian lama, setiap tahun itu ada kangen gitu sama saudaranya sendiri. Terus ya muncullah Panji ini. Panji ini adalah kepingin menyatukan lagi dua saudara itu. Makanya terus cerita Panji selalu berawal dari saudara pertemuan ini, terus dipisahkan karena keadaan, terus berkelana sampai mempunyai ilmu sangat tinggi semuanya, akhirnya ketemu kan. Intinya itu cerita Panji. Nah ini dibawa tiap Majapahit menaklukkan mana aja, ya Singapura, Thailand, Kamboja ini dia juga bawa pengaruh-pengaruh budaya Panji. Nah di sana melekat sekali. Nanti kita ke sana itu apa namanya? Gerabah yang ada di situ itu pengaruh Thailand, Vietnam, yang dari sini dari Majapahit dan itu dari sana. Jadi mereka mengakui Jadi Fitri, ini kan memang kita nggak pernah belajar sejarah secara mendalam ya, karena basic kita nggak ada ya. Iya. Mungkin berbeda kalau misalnya orang Thailand atau orang mungkin kalau kita lihat di TV Cina itu kan mereka belajar TV India lah ya, mungkin itu mereka sampai mendalam leluhurnya gitu ya. Iya, itulah pentingnya mencatatkan sejarah ya Bu Yosua ya. Seperti ini mungkin kalau sudah tercatatkan mungkin bisa dikenang dan dieksplor ya lebih dalam gitu. Dulu bangga gitu maksudnya. Kita kan kayak nggak punya jati diri gitu kan, akhirnya lihat ke barat, lihat kemana gitu ya. Sebenarnya ini kayaknya refleksinya bisa ke situ deh Bu, nanti bisa. Iya, betul. Oke. Silakan teman-teman ya untuk aktif bisa berikut. Ya, terus ini wayang Purwo ini bantuan dari Pak Mantap tahu ya. Pak Mantap ya, Dalang Mantap. Karena ini membantukan wayang Purwo karena beliau pinjam wayang Bromo itu wayang Tengger itu ya. Saya kita terus. Ya. Ini adalah koleksi wayang ya. Nah, ini adalah yang sebelah sini adalah wayang hadiah dari Pak Mantap. Ya, ini hadiah dari Pak Mantap. Ini berkembang di pesisiran. Karena banyak kapal tenggelam. Ini adalah wayang. Jadi berkembang Wayang suket. Selalu lokal kreatif itu selalu muncul. Di mana banyak kayu, ya dia bikin wayang yang kayu. Banyak rumput, ya dia bikin wayang dari rumput. Ini wayang golek. Ini lebih tua dari wayang golek. Itu kan Jawa Barat. Tapi sebelum itu sebetulnya di Jawa Timur itu sudah ada wayang golek Menak namanya. Ini ada beberapa cerita, tapi yang terkenal cerita tentang sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi ya. Jadi dan tokohnya ini bukan tokoh-tokohan, bukan tokoh-tokoh wayang, tapi tokoh-tokoh orang, Kapten Pak, Belanda, Chinese, semuanya jadi tokoh-tokoh. Ya. Terus ini wayang Tengger. Siapa yang pernah ke Bromo? Belum. Belum pernah ke Bromo. Rencananya ya. Besok ikut pertukaran lagi. Belum pernah ke Bromo. Ini sementara ini masih ditutup. Masih tutup lagi. Tapi minggu depan insya Allah sudah buka lagi. Kita sini sudah 2 jam nyampe. Ini kan jalan itu kan langsung ke atas. Sekarang semua perjalanan travel ke Bromo lewat Tumpang. Ya, lewat Tumpang. Ini wayang Tengger, ini wayang untuk upacara upacara Kasodo. Kasodo. Di Tengger itu gunakan apa? Ya salah satu upacara di sana. Ya ini. Bu Fitri ini ada yang bertanya. Ya, silakan. Perbedaan dari setiap wayang ini apa ya kira-kira? Dari Imelda.
perbedaan jenis-jenis tadi ya. Mungkin bisa Iya. nanya ke bapaknya ya. Bagaimana? Iya, nanti saya tanyakan. Tadi Ya, kayaknya sudah disampaikan bahwa sebetulnya wayang ini tergantung daerahnya. Oh ya. Tergantung daerahnya. Misalkan seperti ini. Ini adalah wayang suket karena di sana tidak ada apa kulit dan segala macamnya. Jadi dia membuat wayang dari suket. Kreatif ya, Nah. kreativitas ya. Ya. Dia diproduksi di Solo, Jawa Tengah. Nah, kalau wayang golek ini Jawa Timur. Lalu ini adalah wayang Tengger. Ini asli. Dari Iya, apa Bu? betul. Dari kulit juga. Kulit. Tapi lebih gelap ya warnanya ya. Iya, karena ini dipakai untuk upacara di Tengger, upacara Kalimosodo. Ya, upacara bulan ke-10 itu ya. Ya, ini adalah wayang. Nah, ini wayang. Ya. Ini wayang kancil. Tahu ya? Wayang kancil itu dulu anak-anak nggak seperti sekarang mainan HP semuanya gitu. Kalau dulu orang dewasa main wayang, anak-anak juga ada wayangnya sendiri. Wayang kancil. Ini khusus anak TK, SD sampai SMP. Tapi ceritanya bukan cerita-cerita wayang itu, tapi cerita fabel, ya, cerita binatang. Jadi ini dimainkan untuk anak-anak yang memainkan. Ini wayang dewa. Ini gunungan itu yang kapan itu dipamerkan di apa? Di Kementerian Pendidikan. Ini wayang khas, wayang golek khas Malang. Ini tidak pernah ada di yang lain. Pernah dengar ludruk enggak? Enggak pernah ya. Teater asli Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, tokoh-tokohnya semua tokoh-tokoh yang Kartolo. Kartolo. Ya. Taunya ludruk Kartolo ya. Ya. Itu wayang suluh namanya. Wayang suluh itu di zaman era-era Orde Baru, yaitu wayang untuk penyuluhan. Ya, makanya tokohnya kan tokoh-tokoh Bung Karno, Bung Tomo, Bita Kartini gitu. Dan lawannya itu selalu Belanda, Jepang gitu. Jadi selalu menerangkan hal baik dan hal buruk itu. Ya. Ayo kita masuk ke ruang naskah sekarang. Nanti aja Mbak, foto-fotonya nanti aja. Biar tahu dulu, nanti foto kita masih ada sesi bebas kok, nggak apa-apa kalian nanti foto-foto sendiri. Biar nggak ketinggalan ceritanya. Apa? Oh, nggak boleh lihat itu. Ya, itu lontar. Lontar ya. Dan banyak, ada perunggu, kamuria, lontar, nipah, bambu, beruang. Ya, ini bantuan dari Museum Aceh. Ini bantuan dari Museum Aceh, Pak. Ya, jadi ini Al-Quran sudah 300 tahun. Jadi ditulis tangan sampai digambar. Ini namanya iluminasi. Gambaran di pinggirnya ini loh. Jadi satu ayat, ini satu-satu. Makanya tebelnya segini gitu. Ya. Karena semuanya pakai hiasan. Ini yang keterangannya. Dan ini meja bupati pertama. Itu ada tulisannya di. Meja bupati pertama di mana, Pak? Sini di Malang. Di sini di Malang ya. Tahun berapa itu? 1907. Ya. Terus ini alat tulis yang disebut prasasti dari batu. Ya, ada yang alat tulis dari batu, bahkan ada. Seperti ini yang sudah dibaca, ini yang belum dibaca. Yang kayak lembaran tadi daun lontar ya Bu Fitri ya? Iya, tadi daun lontar. Apa? Ini ya. Ya, ada bekas. Jadi kalau mau baca prasasti, di mana aja prasasti batu. Ini yang belum dibaca ini dikasih bedak. Dikasih bedak di
ditaburkan gini, habis itu dilap basah. Jadi yang lapisan yang datar itu semuanya kena lap, terus bedanya itu kan masuk ke dalam yang itu, baru bisa terbaca. Ini kalau dikasih bedak itu terus jadinya baru tulisannya kelihatan. Terlihat. Ya. Ini beberapa surat dari raja-raja di Indonesia saat itu ke Belanda. Jadi unik ini ada yang bahasanya bahasa Arab, hurufnya huruf Arab, tapi bahasanya bahasa Cina. Iya, itu yang dikirimkan. Ini semua disimpan. Saya dapat bantuan dari Penang, Malaysia. Ini disimpan di sana. Padahal surat-surat Indonesia. Nah, ini seperti itu ornamen yang dilukis di sebelahnya itu ornamen Cina. Ini Jawa, ini huruf Jawa. Ini surat-surat ini jadi untuk menyenangkan yang menerima surat. Jadi semua surat itu dikasih lukisan yang segini menariknya. Ya. Kalau sekarang pakai aplikasi juga. Ayo kita keluar topeng sekarang. Dari mana ya? Banyak yang ada yang dari bantuan, ada yang memang dikumpulkan sendiri, Bu. Tadi seperti tadi dari Kerajaan Aceh, Al-Quran yang terbentuk. Bu Fitri, sepertinya sinyalnya error. Ya kan di situ Pak. Kita sekarang berada di ruang topeng. Ini yang saya maksud, Belanda itu menyembunyikan beberapa hal tentang Panji. Ini yang topeng Panji asli. Ini satu kotak. Jadi karena dulu itu takut kalau ngomong Panji, topeng-topeng yang versi Panji itu ditanam di dalam tanah, sama dalangnya di dalam tanah. Tapi sayangnya tahun sudah kemerdekaan, terus diambil lagi sudah dimakan sayap, sudah habis. Nah ini kebetulan satu kotak yang di daerah Kapur gitu ya, jadi masih utuh gitu. Ini satu lakon. Ditemukan di mana Pak waktu itu? Ini di gunung arah perbatasan ke Lumajang. Ya, ini pakaian tari yang digunakan. Jadi dulu itu ketakutannya sampai dia memainkannya tidak memainkan wayang Panji. Jadi dia memainkan wayang Ramayana Mahabharata. Tapi ceritanya sebetulnya cerita Panji. Terus ini seperti ini. Jadi kalau Mahabharata Ramayana ini Arjuna, kalau di Panji itu Panji sepuh. Jadi semua orang tahu kalau Arjuna itu keluar, ini Panji sepuh. Sebetulnya kita mau ngomong Panji, tapi karena takut jadi Arjuna yang dimainkan. Ya, Bima itu udah pasti. Sini semua pakaian. Jadi banyak yang mengadopsi cerita Panji. Bukan takut kata-kata Panji. Budaya Panji. Budaya Panji. Tadi saya terangkan ya, ditulis era Majapahit, zaman Kediri itu menerangkan tentang kearifan budaya Kediri. Gotong royong. Sekarang kita tahu gotong royong ya. Kerja bakti, sopan santun pada orang tua segala macam itu kan tahunya pokoknya ada Jawa gitu kan. Itu kapan mulainya? Itu tulisan semuanya Panji, budaya Panji. Jadi yang ditulis itu budaya. Itu menerangkan tentang itu. Jadi Belanda ada ketakutan gitu kalau ngomong budaya Panji, berarti nantinya rukun, terus sopan, gotong royong ini bahaya itu yang bahaya. Bisa diadu domba segala macam. Kalau menurut penjajah kan itu berbahaya gitu. Makanya itu disembunyikan. Ya. Terus kita masuk ke ruangan Malang sekarang. Ya. Kenapa dinamakan Malang? Ya.
Kenapa dinamakan Malang? Ah, nggih. Nggih. Kenapa dinamakan Malang? Ini saya terangkan dulu. Ini ada satu gunung purba di sekitar mulai dari seluruh Jawa Timur, satu gunung purba, itu gunung besar gini, satu gunung besar terus meletus. Era purba ya, dari 1 juta tahun yang lalu. Itu meletus, terus tempatnya lavanya itu menjadi kering, datar. Ini di sini menjadi kering sini. Ini menjadi daerah dataran tinggi Malang. Kita sekarang berada di sini, berada di yang datar ini. Terus kita jadi pecahannya Gunung Purba itu terus menjadi Gunung Kawi, Gunung Kelut, Gunung Semeru, gunung yang keliling ini semua, mengelilingi ini. Kalau adik-adik naik pesawat ke Malang, naik pesawat ke Malang, itu kalau pilotnya tidak ahli sekali tidak akan berani. Jadi ada mendung sedikit aja, kalau kita orang Malang ya, sering kita ke Jakarta, ada mendung sedikit itu langsung pindah ke Surabaya, tidak akan turun di Surabaya. Kita dikelilingi ini. Bahaya sekali kalau ini awan ini turun terus kita muter-muter. Pilotnya pasti muter-muter gini. Kalau itu terlalu tebal ini ya dia balik ke Surabaya, turun Surabaya. Karena kondisi seperti ini. Terus patusan ini untuk mengeringkan ini ada patusan tempat keluarnya air. Ada 4 patusan itu sekarang menjadi sungai-sungai besar di sini. Patusan yang pertama yang besar di Semeru ini Berantas namanya, patusan Berantas. Sekarang menjadi sungai Berantas. Ini sungai Berantas, Amprong, terus metro segala macam yang ada di Malang. Besar. Ya. Ini penelitian Mohr, orang Belanda, arkeolog prasejarah, Mohr tahun 1807 sekian. Penelitiannya terus kita. Tahun 1800 ya Pak ya? Iya, sebelum tahun 1900. Jadi terus diteruskan banyak penelitian itu. Jadi ini beberapa yang sudah yang ditemukan terus diperbantukan, kita dibantu dari banyak pihak. Ini tanduk kerbau, ini tanduk kerbau ini binatang. Nah, semuanya sudah sejaman dengan ini fosil, sudah menjadi fosil. Itu kerangka otak belakang. Jadi ini tanduk kerbau itu begitu panjangnya untuk satu sisi. Baterai saya mau habis. Gimana ya? Pakai handphone siapa ya? Pakai HP-nya siapa yang lagi aktif mungkin bisa masuk join Zoom. Ada handphone yang masih aktif. Coba aktif. ke Zoom. Iwan. Leo. Iwan, ayo. Oh, Leo lagi buat dokumentasi. Iwan, mana Iwan? Mana yang linknya? Linknya di grup. Di grup. Kamu biar teman-teman yang tidak hadir bisa. Nanti kapan-kapan saya 1 kali 2 meter, tapi sebesar ini. Terus kita gali sama bego itu kita gali sampai ada. Ini ya. Enggak, tapi ini saya berani gini karena ini enggak dari besar ini. Tapi ini apa namanya jenis tanahnya ini tanah liat itu yang keras. Nah, ini memang kita ambil waktu di situ. Waktu proses ekskavasi di sana yang orang-orang itu proses ekskavasi, latihan. Di situ nanti kita ambil lagi taruhkan. Kalau enggak juga sih. Kalau fosil itu ada daerah-daerah tertentu. Tapi kalau bata, arca gitu ya ada sekitar. Ini miniatur. Apa? Ini miniatur. Diorama. Nah, diorama perang Ganter namanya. Ayo di sini dulu saya terangkan dari sana. Perang Ganter. Ya, ini aja dulu. Ya. Jadi perang Ganter ini perang antara Kenaro, tahu Kenaro kan? Yang nantinya jadi raja Jepang. Karena perang ini terus
menara yang di atas itu sama kerajaan Kediri. Kenapa saya repot-repot ini? Karena yang luar biasa itu tanah. Untuk tanah benteng itu sekarang masih ada di daerah Batu, tahu Batu ya? Di daerah Batu, Pujon, daerah Batu Pujon masih ada benteng itu, benteng Basak. Jadi kalau ini di atasnya rata, kelihatan saatnya itu. Nah, jadi strategi ini namanya strategi kurang baik. Yaitu 10% jumlahnya pasukannya kalau dibanding dengan kalau umpamanya 10.000 ya. Kalau head to head ya perang ini head to head begini dia masih kalah. Ya, jumlahnya masih kalah ini pasukan. Nah, tapi dia pakai strategi lain. Ya, itu yang lubang ya. Lubang itu adalah bendungan. Jadi dari sana itu banyak sungai, itu dibendung sama dia. Ini terbendung sungai banyak. Ini saat perang ini, bendungan itu dibuka. Jadi ini semua nyebrang. Oh. Ya. Terus kalau sampai ke sana, itu lebih dalam. Ya kan? Kayak ada pasukan panah. Ini pasukan panah. Jadi untuk kalau ada yang berhasil lolos naik atau panah itu akhirnya dimenangkan oleh Ratu Mapel Kenaro. Padahal dia bukan apa-apa, bukan raja, bukan bupati, tapi setelah memenangkan ini, juga raja bikin kerajaan Singosari itu kan sekarang yang kota Singosari ya, Singosari karena itu, tapi kerajaan Singosari yang pertama itu ada di Kobeda, di Kota Malang, tengah Kota Malang. Setelah dia dibunuh anaknya, terus dipindahkan ke Singosari. Ya, jadi ini pelajaran meskipun jumlahnya kecil, tapi kita bisa memenangkan dengan strategi yang baik dan benar. Ya. Nah, Sana kepalanya buntu. Biasanya yang naik kuda. Soalnya masuk sini tuh sebelum masuk sini biasanya kita bisa kasih project dulu. Agar kulitnya atau belajar rambutnya, belajar bersama, belajar apa. Terus misah gitu nanti videonya tuh. Hanya 2-3 hari. Tapi ini umum aja ya. Pengetahuan aja. Kalau ini untuk ekskavasi. Penggalian. Jadi cara penggalian. Kalau di sini bisa 1 hari di sini. Jadi kita kasih alat-alatnya di nyetok gitu ya, terus sapu, luas segala macam. Jadi untuk menemukan seperti di atas gitu ya, daerah-daerah tertentu itu tidak bisa terus dipacu di bawah gitu, tidak bisa. Jadi harus diambil 1 cm per 1 cm. Ambil 1 cm gitu, kalau sudah tidak apa-apa dibersihkan sama kuas, sudah bersih clear segitu, turun lagi 1 cm lagi terus itu. Nah kalau bayangkan kalau ditemukannya 2 meter kedalaman di bawah tanah, Lama banget. berapa tahun gitu. Makanya penggalian mumi yang di Mesir itu bisa sampai 20 tahun, 25 tahun itu satu. Karena kehati-hatian itu. Ini proses cara-cara. Kalau peneliti-peneliti datang di mana-mana dari Bekasi, dari Jakarta, Jawa Barat, tapi kita sama-sama latihan ekskavasi di sini. Ya. Dan kita terus ke atas sekarang. Itu pertanyaannya tadi bagaimana cara membaca candi. Ya, benar. Maaf ya, lampunya
Ini barang-barang Majapahit. Ini kalau teman-teman mahasiswa ke sini belajar rekreasi itu identifikasi dulu. Ini meja identifikasi. Jadi ini digambar ulang dulu, terus diukur. Jadi kalau ini di bawah, berarti ini bagian bawah. Terus nanti bentuk aslinya gimana? Bentuk aslinya, barangnya seperti apa? Itu nanti kita referensi. Kita kasih referensi buku. Buku ada yang ini seperti ini, seperti ini. Terus jenisnya harus seperti apa? Ini kira-kira bentuknya apa? Barang apa? Itu belajar dari hasil penggalian. Biasanya kalau penggalian bukan terus dapatkan biuto gitu. Ya, hancur biasanya hancur begini. Hancur. Terus kita tata ulang. Ya, biasanya kalau ke sini itu dikasih kendi dulu. Kendi. Tahu kendi ya? Iya, tahu. Tempat minum itu. Bawa satu-satu. Latihannya aja. Terus dipecah. Habis dipecah, suruh nyatukan lagi sama isolasi. Disatukan lagi. Itu kan mudah satu kendi. Tapi kalau ini kan ribuan benda gitu itu jadikan satu. Tapi kalau sampai ketemu, wah itu bisa nguak sejarah sekian banyak. Ini contoh yang di depan rumah Mojopahit, rumah masyarakat di Mojopahit. Di depan itu selalu ada begini, selalu ada dipasang begini. Ini pada salah satu penelitian yang menyebutkan biasanya ini kalau ada begini, ini permaisuri pojok ini. Biasanya depan rumah itu ada kotak gitu, terus ada ini satu gitu, terus sebelah-sebelahnya itu apa? Kalau ini permaisuri sebelah-sebelahnya itu apa? Selir. Ini biasanya sampai 20, 30 gitu. Nah, terus kalau ini tabungan. Tahu celengan itu ya? Itu celengan itu tabungan. Kalau itu satu, kalau umpamanya zaman dulu itu, kalau sekarang mungkin sekitar 100 juta gitu ya, pinjam 1 juta, ya kendi itu ditaruh depan. Kalau itu jumlahnya banyak tadi ya tabungannya banyak gitu ya. Nah, kalau ini istana, ya. Kalau ini pancuran air, seperti kolam renang itu, dia punya villa, punya apa. Jadi saya pikir dulu itu orang itu jujur gitu. Terus ngomong, kalau sekarang kan takut ada pajak ya. Kalau ngomong rumah saya sekian, apalagi ngomong istri saya sekian, wah nggak mungkin gitu. Jadi dulu itu begitu. Terus itu model-model rambut. Gitu. Tiap ada perubahan model rambut selalu dibikin arca khas gitu, dari batu putih. Wah, itu luar biasa loh. Sekarang aja sih belum tentu sanggul-sanggul seperti itu. Kalau sekarang enggak. Ya. Ribet. Ya. Nyisir Ya, ayo kita ini ruang tempat belajar seni. Nah, ini kita ganti-ganti terus. Kita ganti sesuai dengan tema. Ya kita potret, kita print untuk belajar dulu. Ini banyak. Kok bisa sih orang menerjemahkan ini gini? Oh, Panji pada malam hari dia pergi sama lu. Kok bisa lu ngomong malam hari? Iya. Ya, padahal kan batu semua diukir. Ternyata ada ornamen yang menyebutkan identitas waktu. Jadi seperti ada burung hantu. Itu berarti situasi di situ malam hari. Ya, terus bulan sabit itu beda-beda semua ininya. Jadi ini relief cerita Panji. Seperti itu. Lihat itu ya, enggak ada atas yang 1, 2, 3, 4 itu ya. Dia berkirim surat pada Kartaji. Tahu ya? Itu dia kan bawa surat. Ya, dipegang itu loh. Itu di bawah sebetulnya ada relief. Itu yang di depannya itu burung kakak tua. Terus disuruh ngirim itu, lihat itu yang terbang burung kakak tua bawa. Iya. Ya, itu terusnya diterima ke Jakarta. Jadi ini seperti komik. Jadi relief itu seperti komik. Jadi per halaman gitu. Tiap halaman sama halaman itu dibatasi dengan ornamen. Nah,
Ini berarti satu halaman. Ini biasanya ada pepohonan, terus ini ada ornamen gini. Ya, berarti ini satu halaman. Ini dibaca satu halaman. Ini satu halaman. Ini sampai sini satu halaman. Apa yang dibicarakan? Terus kita mulai model rambut. Jadi rambut tokoh agama, tokoh anu itu semuanya bisa dilihat. Jadi yang kita yang belajar Paseh itu langsung tahu baca. Ini ada dua pemuka agama yang membicarakan tentang ini, terus nanti dia terusnya itu bisa langsung begitu. Ya. Jadi habis ini kalau ke candi-candi lihat, nggak boleh hanya selfie aja. Nyoba dilihat. Ini kira-kira apa sih artinya? Ada ornamen apa yang menunjukkan waktu atau sifat atau keadaan seseorang. Nah, ini sering kita ganti sesuai dengan topiknya. Belajar topik. Ini silsilah raja-raja dari Raja Majapahit terakhir sampai semua bupati-bupati. Mulai yang atas itu Pandan Silas Ratu Majapahit terakhir. Terus menjadi bupati-bupati. Jadi semuanya masih satu turunan. Terus ini duplikat dapur. Ya, duplikat dapur. Kenapa ada duplikat dapur? Cerita Panji itu selalu banyak berawal di dapur. Tahu cerita Keong Mas. Ini semuanya selalu berasal dari dapur. Jadi makanya kalau mau ke sini itu belajar dulu apa yang ada di dapur. Belum kita belajar yang lain, itu belajar dulu apa yang ada di dapur. Kemarin siapa negarawan dari mana ya? Dari Amerika, anak itu bilang kalau kita ingin keluar pelajari sifat-sifat orang, kita belajar dulu di dalam dapur kita. Itu sebetulnya sama dengan kita tahu fungsi masing-masing. Ini Masnya tahu enggak ini untuk apa? Saya tahu, Pak. Haluskan gini. Alat menggiling jagung. Ya. Oh, ada tulisannya. Oh, kalau ada tulisannya bataan lagi kalau bisa. Ya. Ini gantinya. Ya. Kayak di sama di kampung. Bukan gantinya LPG, tapi penggunaan belum ada. Kayunya masih ada. Ayo mainan. Ayo mainan. Kok mainin begini? Ayo sekarang saya ingin tahu. Saya bisa enggak? Ini alat apa? Ini yang Tapi digesek-gesek. Enggak boleh baca. Ini alat apa? Untuk apa? Alat musik. Alat musik. Yang digesek-gesek. Oh ya, biola ya. Rebab. Lupa namanya. Apalagi? Apalagi? Ayo tebak aja. Mainan. Pisau. Atau alat buat apa? Alat buat api. Apalagi? Alat menjahit. Menjahit. Aduh. Nah, yang paling sesuai ini mixer. Jadi sebelum ada mixer yang sekarang, ini ada anunya. Ini ini sering di Tesna soalnya. Dimasukkan ke dalam sini, makanannya dari sini terus ditarik. Ini kalau Krisna kan dari ya. Ini asli buatan Indonesia. Hampir 100 tahun yang lalu. Nenek moyang kita itu sudah memikirkan cara mengaduk makanan. Ini kan teknologi. Kalau enggak pakai teknologi, paling diaduk gini aja, Mbak. Tangan. Ini luar biasa loh. 100 tahun yang lalu dia sudah menciptakan mixer. Ya. Ini semua banyak alat-alat. Kita langsung aja. Ada yang tahu ini alat apa? Alat apa? Jahit. Ini sampai saya coba tuh tulisan. Alat menjahit. Ada yang lain? Halo? Bikin kue. Alat bikin kue. Ini bulan puasa kemarin dipamerkan di galeri di Bandung, diminta di Bandung. Karena dianggap masyarakat lokal bisa memikirkan.
Hancur. Iya. Numbuk. Numbuk. Terus apa lagi? Apa ya? Cara kerjanya gimana? Ini alat perangkap tikus. Ya. Terus Masuk rumah. jadi Itu situ di situ mati. ya, jadi kebayang gini, ya. ini talinya ini dimasukkan ke sini, ke kayu ini, lubang ini, terus ditalikan makanan di dalamnya. Nah, tikusnya kan masuk, makan makanannya, lepas. Mati. Mati dia penyek. Ya mungkin tidak mati, mungkin tikus dulu kan kecil-kecil, kalau sekarang kan besar-besar ya. Ini 100 tahun yang lalu, Bu. 100 tahun yang lalu Malang belum ada loh. Sudah bisa bikin teknologi. Ini teknologi deh. Berarti eksekusinya tikus. Ya. Eksekusinya ini. Pakai perang. Kalau ini Pak. Oh, ini apa nih Pak? Katanya? Oh, ini anu genteng. Oh, cetakannya. Iya, cetakan. Ini kalau besi jahit ya? Tenun. Oh, tenun. Alat tenun. Ini kalau kita di Jawa, kita harus tahu yang apa namanya, yang keluarga di atas kita. Jadi seperti ini anak itu ke atasnya kan bapak ibu. Terus bapaknya bapak ibu namanya mbah. Atasnya lagi buyut. Terus canggah ini. Mungkin sampai sekarang yang saya tahu itu cuman tahu sampai canggah ini. Buyut kadang-kadang itu ya canggah. Terus kalau pareng apa namanya udah gantung sewur ya, gerpak sente, terus kedebok gosok di atasnya ini terus masih banyak ini. Iya. Ini masih banyak. Tapi sekarang udah tahu ini kadang-kadang kita nggak kenal loh anaknya itu berapa jumlahnya, namanya siapa, sekarang sekolah di mana nggak tahu. Tiba-tiba ketemu di Malang pacaran. Sudah pacaran ternyata baru tahu keluarga. Itu banyak sekali. Itu kan nggak boleh Bu ya. Sama ini kan tidak diperkenankan. Tapi bisa aja terjadi. Anaknya cantik, terus ininya cowoknya Ganteng. ya ganteng gitu. Nggak pernah ketemu. Kita kadang-kadang ketemu sama saudara jauh kan cuman biasanya hari raya. Sekarang hari raya pun juga nggak bisa gitu kan. Itu nggak tahu. Ya Pak, sekarang anaknya namanya siapa aja? Punya. Tahu nggak? Apal nggak? Apal cuman banyak yang lupa karena banyak kan. Tahu sekarang sekolah di mana aja gitu. Ada yang tahu, ada yang enggak. Nah, itu kalau sampai sekarang sudah enggak seberapa kenal sudah keluarganya. Apalagi yang jauh ya keluarganya. Ya. Jangan-jangan. Ayo kita ke arsitektur sebetulnya. Kita ke arsitektur. Arsitektur, ini arsitektur Jawa. Betul Jawa, Bali semuanya hampir sama. Jadi filosofi Jawa itu orang tidak boleh masuk seperti sekarang itu, masuk rumah. Itu ada beberapa saringan gitu. Makanya seperti di depan ada pendopo depan itu. Memang awal orang kalau baru kenal itu hanya boleh masuk di sekitar sini. Ya, mulai dari di pendopo seperti depan sana. Terus kalau dia kenal sudah lebih bagus itu ada ukiran gebyok namanya. Tahu ukiran Jawa itu? Itu bentuk ketinggian pintu itu melambangkan tingkat kedekatan kita pada seseorang. Ya. Jadi kalau lebih rendah, itu kita masuknya kan harus ini kan? Ya, harus hormat. Berarti itu lebih tua ya. Ya. Terus kamar mandi tidak pernah berada di kamar. Tapi sekarang hotel semua kira-kira laku enggak kalau umpamanya hotelnya di kamar enggak ada kamar mandinya? Padahal itu tidak boleh. Kalau dulu bilangnya kamar mandi itu tempat ya coba dulu ya namanya tempat roh jahat ini. Tapi kalau diteliti sekarang hampir semua yang kita buang itu kan di kamar mandi. Dan itu semua sumber penyakit. Ya mulai urin, BAB, segala macam itu semuanya sumber penyakit. Ya enggak? Bayangkan kalau itu jadi satu ruang dengan kita.
Iya, kalau kamar kita kan sekarang kan selalu ada kamar mandi dalam gitu kan. Nah, itu kalau dibuka pintunya dibuka, kita tidur di dalamnya, itu uapnya pembuangan itu kehirup kita lagi. Itu sebetulnya sumber penyakit. Makanya dulu ruang tempat tidur ini, terus kamar mandi selalu di luar. Selalu dia harus keluar. Terus harus kena udara dari luar. Jadi menguap hilang itu, sampai masuk ke kita. Penelitian itu sekarang banyak sekali loh, 30% yang hirup hampir tiap hari. Sekarang kos-kosan aja nggak ada kamar mandi dalam. Kalau ada kamar mandi dalam pasti lebih mahal kan ya? Iya. Nah, iya. Harusnya lebih murah harusnya. Nah, ayo terus kita sudah selesai harusnya ini ke lantai atas. Kita ke sana aja. Nah, ini Panji. Ini dia yang putus ya. Sudah kembali ke awal. Kalau penelitian lama mas, satu ruang tanah itu bisa 12 jam gitu kan. Tempat pertunjukannya di sini. Tempat air. Oh. Nah, ini kalau pas pertunjukan kita kelihatan. Ini apa namanya? Kursi-kursi ini di situ itu. Sebelum ada itu. Terus ini panggungnya ya ini yang kita lihat sekarang ini. Kalau malam ya. Terus ada yang wayang airnya, mana ya wayang airnya? Airnya. Nah, ini toko naga ini. Dia keluar dari dalam air. Dari dalam air itu. Ya. Terus Panji dia yang membunuh naga jahat ini ya. Dia harus masuk ke sungai juga. Harus masuk ke kolam. Ya. Ayo. Ayo. Ini gabungan candi-candi yang ada di Jawa Timur. Kalau itu gabungan dari candi-candi Panji yang ada di Jawa Tengah. Duduk di situ aja dulu. Pantasan Panji nangkap ular supaya dulu dia nangkap naga. Ayo.
Halo, Fatur Rahman. Ini Halo. ada yang nanya temennya. Saya kira acara yang Oh, diadakan tadi itu biasanya bulan apa, mungkin secara insidental atau mungkin ada jadwalnya, coba bisa ditanyakan ya. Terima kasih. Pak, izin bertanya, biasanya mengadakan acara ini di bulan apa, Pak? Kalau sebelum pandemi ya, kita ngomong sebelum pandemi, hampir semua grup asing itu seminggu 2 kali, seminggu sekali gitu kita bikin. Oh, gitu pas hari Sabtu atau Minggu gitu ya, Pak? Ya, biasanya ada grup-grup asing gitu kan. Tapi kalau pandemi kan memang nggak boleh, kita stop memang 1 tahun ini. Stop sampai itu. Nggak apa-apa, Pak, cukup sampai di sini aja. Sampai sini aja ya. Ya, Soalnya kalau itu terus jalan ke air terjun biar- sana itu terus. Biar muter. teman-teman biar Oh ya, monggo kalau biar masih foto-foto monggo udah. Saya tak anu tukang dulu ya. halo Bu Fitri. Ya, Iya. iya, Gimana ini, mau refleksi sekalian apa? iya boleh sebentar. Itu tadi ya penjelasan dari Pak Dwi Cahyono, karena beruntung sekali hari ini benar-benar kita digait sama Pak Dwi Cahyono Ahlinya. sendiri, bukan oleh guide-nya gitu ya. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan tentang mengenai Museum Panji, budaya Panji, asal usul Malang dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya museumnya masih panjang, masih sampai di daerah sebelah sana. Ya, tapi karena waktu juga kasihan juga Pak Dwi Cahyono yang menjelaskan Ya, sendiri. mungkin yang lebih Jadi inti di teman-teman sana ya. iya, jadi biar teman-teman bisa keliling sendiri ke tempat daerah yang di sana-sana. Lalu Iya. Terus ini refleksi boleh di kita nanti kalau misalkan soal tentang tokoh inspirasinya akan saya share akan di-share di ada aja ya. pada aja ya, Bu ya. Oh ya udah. Oke, berarti udah diakhiri aja ya. Ya, ya diakhiri aja. Karena teman-teman yang lain juga masih mau eksplor di tempat-tempat yang lain gitu. Coba jalan-jalan. Oke, mungkin apa yang dari Zoom gimana? Sudah cukup ya? Cukup yang dari Sudah, Zoom, Bu. teman-teman yang tidak hadir di sini gimana? Ada pertanyaan lagi? Ya. Cukup ya. Ya. Baik, terima kasih sudah bergabung, dan terima kasih juga Bu Fitri serta Bapak Dwi Cahyono yang sudah memberikan banyak sekali ilmu yang bisa menginspirasi kita semua ya. Itu saja dari saya di acara kegiatan kebinekaan dan juga inspirasi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore, selamat lanjut aja Bu Selamat Fitri. sore. Ya, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya sudah ya, bisa saya akhiri ya, teman-teman. Oke, terima Iya, kasih Bu. semuanya.